Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan mendeklarasikan darurat militer kedua. Nah, setelah kemarin rame, kemudian beberapa jam kemudian darurat militernya dicabut. Nah, ini akan ada rencana darurat militer kedua, pemirsa. Nah, seperti apa sih darurat militer yang kedua ini? Apa benar gitu ya? Nah, kita akan tergabung dengan Bung Rifan. Beliau adalah pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nana. Ya, Bung, ini ada berita yang ya, ya bikin keker lagi gitu ya. Kira-kira apa sih motif dari Presiden Yoon, Presiden Korsel ini dalam rangka mau mendeklarasikan darurat militer kedua? Apakah ini adalah cermin dari kepanikan politik atau strategi untuk menekan oposisi, Bung Rifan? Silakan. Ya, kalau dari dinamika yang ada di Korea Selatan, itu memang bukan yang kali ini saja. Pada beberapa tahun yang sebelumnya juga pernah terjadi gonjang-ganjing secara internal ya. Jadi sebetulnya bukan isu luar negeri yang sebagai ancaman yang menjadikan Korea Selatan menerapkan darurat militer. Yang ini juga tidak ada angin, tidak ada hujan, bahkan disinggung oleh Presiden Prabowo ketika memberikan sambutan di Tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur waktu itu. Beliau update bahwa baru 4 jam yang lalu terjadi pengumuman darurat militer yang disampaikan oleh Perdana Menteri Korea Selatan saat ini, Yoon tadi itu, yang sebetulnya salah satu alasan yang disampaikan oleh Perdana Menteri tersebut adalah adanya ancaman unsur-unsur komunis dalam negeri Korea Selatan. Padahal kita tahu yang justru yang jadi ancaman komunis yang sampai sekarang satu-satunya negara dunia yang masih menganut ideologi komunis sosialis itu adalah Korea Utara tetangganya yang itu satu saudara satu bangsa Korea gitu yang terbelah karena ideologi sehingga sebetulnya bukan karena Perdana Menteri Korea Utara menyatakan ancaman meskipun kalau latihan perang dan seterusnya itu sudah sering ya melakukan provokasi tetapi kejadian yang terakhir itu bukan dari faktor eksternal yaitu Korea Utara tetapi lebih disebabkan oleh faktor persaingan politik dalam negeri, yaitu antara rezim Perdana Menteri Yun tadi dengan kaum oposisi di dalam negaranya. Yang kaum oposisi itu mendesakkan supaya unsur-unsur KKN ya, ada korupsi, kolusi, nepotisme itu mendesak, mendiskreditkan Perdana Menteri yang kemudian karena merasa terdesak, kemudian secara sepihak memberlakukan darurat militer yang itu menjadi sebuah drama yang serius begitu karena tank-tank angkatan bersenjata Korea Selatan langsung memenuhi jalan-jalan di Seoul, ibu kota Korea Selatan, yang kemudian ternyata menimbulkan eskalasi politik yang luar biasa dalam hitungan jam. Tidak hanya butuh, tidak butuh hari berikutnya, karena pengumuman itu dilakukan pada jam 10 malam ya. Tapi kemudian kurang dari 4 jam itu kemudian parlemen yang banyak dari oposisi tapi sudah bisa menggandeng unsur-unsur yang lain yang kemudian merasa tidak simpatik dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Yun tadi. Bahkan didukung oleh masyarakat, terutama masyarakat ibu kota Seoul ya, yang kemudian turun ke jalan dan waktu yang sangat singkat pada tengah malam tersebut, sehingga kemudian memberikan dukungan moral kepada parlemen untuk menuntut supaya Perdana Menteri Korea Selatan itu mencabut pengumuman darurat militernya dan dikembalikan eh, menjadi normal kembali begitu supaya sistem politik kondisi politik Korea Selatan menjadi lebih kondusif lagi. Demikian Bung Nanang. Nah, Bung Rifan, kira-kira seberapa besar sih kekuatan oposisi di sana gitu ya? Dan kira-kira
yang diperebutkan kemudian isu-isu sentral di Korea Selatan itu apa? Selain tentu saja isu mengenai ya Blackpink dan boyband Korea lainnya gitu, Bu. Kok sampai segawat Iya, ini kali gitu ya? Nah, makanya ini adalah sebetulnya murni variabel politik dalam negeri, persaingan atau rivalitas antara rezim Perdana Menteri yang sekarang dengan kaum oposisi yang kayaknya ini Perdana Menteri Korea Selatan melakukan blunder ya, membuat kesalahan yang itu menjadikan kaum oposan itu lebih bersemangat lagi, tidak hanya eh, menekan supaya mencabut kondisi darurat militernya, tapi sudah mengarah kepada impeachment. Apalagi sudah menggandeng tidak hanya dari kaum oposisi saja, partai-partai yang selama ini kritis dan berseberangan dengan partainya Perdana Menteri yang sekarang, tetapi kemudian simpati dari masyarakat, termasuk yang dari wakil rakyat dari berbagai lintas partai itu bisa saja menjadi kekuatan yang membesar sehingga dalam beberapa pekan ke depan kemungkinan besar itu semakin terjepit itu ya sehingga permakzulan atau impeachment itu sangat mungkin terjadi karena dengan diberlakukannya darurat militer itu kan menjadi eh, situasi tidak kondusif ya dari segi ekonomi, saham dan seterusnya itu menjadi bergejolak dan adanya ketidakpastian itu kemudian suku bunga dan seterusnya termasuk ya perindustrian itu juga wait and see menginginkan kembali statusnya itu adalah stabil normal kembali tanpa ada intrik-intrik politik atau move-move politik yang termasuk dari kalau dari ancaman itu dari apa Korea Utara itu tidak sedang mengancam posisi saat ini sehingga ya hanya murni supaya mengalihkan begitu ya supaya dia tidak tersudutkan dengan isu-isu KKN kalau bahasa kita sekarang ya atau bahasa ketika zamannya akhir pemerintahan Orde Baru dulu sehingga sehingga tidak bersih sebetulnya pemerintahan Perdana Menteri Korea Selatan saat ini sehingga ya kita nunggu karena terutama di Indonesia yang memang tidak secara terlibat secara langsung meskipun perusahaan-perusahaan besar sekarang itu juga dari otomotif, dari elektronik bahkan sudah masuk ke ranah high teknologi ya, smartphone, kemudian sekarang AI dan seterusnya itu Korea Selatan cukup memimpin untuk di Asia Pasifik ya. Karena kalau kita petakan Asia, benua Asia itu terbagi 4 kawasan. Yang kalau kawasan Asia Barat ya, dengan perang Gazanya sampai sekarang masih berkobar. Kemudian Asia Tengah yang relatif adem ayem ya. Kemudian Asia Selatan, India dan sekitarnya itu relatif tidak banyak ya negara yang terlibat. Tapi untuk Asia Timur Jauh atau Asia Pasifik itu meliputi banyak negara, mulai dari Jepang, Korea, termasuk Cina di dalamnya sebagai negara besar dan paling besar ya untuk di Asia sampai ke selatan Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Sehingga ini akan menimbulkan ketidakstabilan kawasan ASEAN Pasifik atau menimbulkan gelombang atau riak-riak dinamika hubungan internasional yang terjadi. Demikian, Bu Nanang. ya, Bung Rifan, peran militer di sini apakah cukup apa ya mengancam netralitasnya sebagai harusnya pihak yang netral gitu ya. Ini tiba-tiba kemudian militer turun dan lain sebagainya. Itu gimana, Bung Rifan? Ya, kalau dari sisi netralitas begitu, di mana-mana sebetulnya angkatan bersenjata itu adalah penjaga kedaulatan negara. Tetapi presiden atau perdana menteri sebagai kepala pemerintahan itu biasanya di banyak konstitusi negara-negara termasuk negara di Asia Pasifik itu juga mencantumkan sebagai
pimpinan angkatan bersenjata tertinggi yang dalam hal itu bisa untuk memerintahkan termasuk dengan penerapan darurat militer. Karena ada beberapa darurat sipil, darurat militer. Kalau darurat militer itu memang bahkan bisa membubarkan parlemen. Itu memang kemudian memaksakan dengan pendekatan tidak lagi pendekatan hukum ya, tapi pendekatan power, yaitu dari angkatan bersenjata yang menjadi ya tidak netral, meskipun secara doktriner itu angkatan bersenjata itu melayani negara, bukan melayani pemerintahan atau rezim itu. Tetapi memang dalam berbagai eskalasi politik persaingan antara masyarakat sipil sendiri itu kadang-kadang siapa yang bisa menarik memang biasanya incumbent atau kepala pemerintahan yang sedang berkuasa itu memanfaatkan begitu ya. Hanya saja ketika positioning dari angkatan bersenjata itu kalau dia sudah firm untuk sesuai dengan tupoksinya sebagaimana terjadi di beberapa negara di Libya katakanlah itu angkatan bersenjata tidak mau untuk disuruh-suruh termasuk untuk memperlakukan darurat militer maka eh, kepala pemerintahan atau rezim itu menjadi sendirian yang posisinya menjadi terancam begitu ya ketika tentara atau dalam hal ini angkatan bersenjatanya yang bersifat atau bersikap netral ya. Tapi memang dalam prakteknya itu tidak sesederhana itu. Termasuk kalau dalam pemerintahan Islam misalnya, angkatan bersenjata itu menjadi faktor yang sangat penting karena selain diberlakukannya syariah misalnya secara kafah itu adalah jaminan keamanan itu eh, yang bertanggung jawab dari angkatan bersenjata. Kalau di Iran ada pengawal revolusi, garda pengawal revolusi misalnya itu begitu rupa ya memiliki peranan yang termasuk mengawal sampai saat ini kalau di Iran yang kemarin IGRC itu eh, terus membersamai siapapun rezim yang gonta-ganti begitu ya berganti-ganti. Dan beberapa tempat yang lain memang sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing relasi hubungan antara sipil dan militer yang terjadi di masing-masing negara yang dalam kacamata dan bingkai politik aktual begitu ya. Nah, di Indonesia bagaimana misalnya itu kalau sebelumnya meskipun kepala pemerintahnya sipil tetapi bisa mengkooptasi kekuatan militer, angkatan bersenjata termasuk kepolisian itu begitu tunduk patuh dengan pendekatan apa sandera ya politik sandera begitu ya. Nah sekarang tentu ada perubahan angin dengan presiden yang sekarang dengan latar belakang dari militer itu dia memiliki power apalagi punya partai ya sehingga dalam menyampaikan opini itu ya tanpa ingai-ingi tanpa tedeng-aling-aling dalam menyampaikan segala sesuatu gitu sehingga ada ketegasan dan keberanian itu yang dalam satu sisi itu bisa bernilai positif gitu demikian Pak Anang. Ya, terakhir Bung, apakah krisis seperti ini akan menular ke negara-negara lain, Bung Rifan? Kalau sebagaimana apa merambat ya dengan sifat seperti sifat logam yang mudah merambat itu dalam politik luar negeri itu ya tidak semudah itu. Butuh situasi, kondisi, waktu, tempat yang atmosfer yang kurang lebih sama. Sehingga apa yang dialami oleh Korea Selatan tidak kemudian serta-merta menjalar gitu. Bagaimana dengan Arab Spring dulu ya? Ketika keinginan negara-negara Arab, termasuk Afrika Utara, untuk melakukan perubahan di Afrika Utara, kemudian mulai dari Tunisia, Mesir, kemudian Yaman, dan beberapa negara lain, meskipun kemudian tidak sampai pada tujuannya, itu ya karena memang pada saat itu timing, kondisi, tempat, kemudian termasuk opini, itu mengarah kepada keinginan yang sama. Sehingga proses menjalarnya tadi ya karena prasyaratnya itu sudah memenuhi
Sehingga untuk kejadian Korea Selatan, ya sementara ini masih Korea Selatan sendiri tidak kemudian mudah menjalar, apalagi Korea Utara ya, yang itu berbeda ideologi. Ke Jepang itu yang kemudian Jepang meskipun sama-sama apa satelitnya Amerika Serikat atau proksinya Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang itu ya tidak serta-merta kemudian Jepang ikut terimbas karena memang secara eh, dalam negeri kondisinya berbeda. Apalagi ke negara-negara yang jauh seperti Indonesia, Malaysia, dan seterusnya, dan tentu tidak akan berpengaruh kepada negara terkuat di Asia yaitu Cina. Sehingga kalau kalkulasi subjektif saya itu tidak akan serta-merta merambat menular kepada negara-negara di luar Korea Selatan. Demikian, Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Rifan atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan semoga Bung Rifan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan program-program yang menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Siawanu undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.